Halo bro, bertemu lagi dengan saya Fatah dalam edisi konseling dadakan. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan yaitu suatu hal yang sudah lama saya ingin beritahu atau ingin sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan cara kita dalam memperoleh suatu tujuan yang sudah kita cita-citakan mungkin atau kita inginkan mungkin dari lama atau barusan saja. Dalam mencapai ini kebanyakan orang dan termasuk saya juga itu hanya berfokus pada bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu. Padahal bagaimana ini banyak sekali caranya. Nah, ini saya mau bercerita sedikit. Jadi saya sudah lama tidak membuat video YouTube ya. Saya bisa dibilang ya agak malas sebetulnya untuk hal-hal seperti ini. Untuk suatu hal yang disiplin, saya kurang terbiasa. Nah, sebetulnya saya sudah hampir berhenti ya bisa dibilang. Saya ingin mencari kesibukan lain mungkin daripada membuat video YouTube. Mungkin bisa dari menulis atau yang lainnya. Namun, saya rasa saya tetap harus membuat video YouTube. Nah, lalu begini, untuk mencapai suatu hal misalkan dari saya sendiri ya, saya membuat video YouTube yang bagus atau yang banyak dilihat penonton, banyak subscribernya, banyak viewsnya, bukan tentang bagaimana caranya saya bisa membuat YouTube. Bagaimana caranya subscriber saya banyak. Kadang tidak hanya di seputar itu saja. Tetapi yang saya lupakan yaitu kenapa. Jadi bukan lagi how, tapi why. Bukan lagi caranya bagaimana, tapi kenapa saya ingin membuat video YouTube. Dan setelah saya mendalami ini, ternyata saya ingin membuat video YouTube karena saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya. Bagaimana cara saya menghadapi suatu masalah supaya teman-teman di luar sana bisa terbantu. Barangkali ada yang belum bertemu caranya. Melalui saya ketemu. Ini kan harapan saya ya. Jadi saya membuat video YouTube tujuannya untuk itu. Bukan bagaimana caranya supaya video YouTube saya banyak subscriber. Bukan seperti itu. Setelah saya tahu gini-gini. Kebanyakan orang tahu bagaimana caranya menjadi YouTuber. Iya kan? Tapi kenapa banyak juga orang yang belum memulai itu? Belum memulai untuk membuat video YouTube. Bahkan teman saya ada yang saya ajak sharing ya, kenapa dia nggak membuat video YouTube? Alasannya banyak sekali. Belum siap lah, belum punya materi. Padahal kalau diajak sharing, dia sebetulnya tahu caranya untuk menjadi YouTuber bagaimana. Cara dia untuk memperoleh suatu ilmu untuk dibagikan atau misalkan bahasanya ya apa ya, mendapatkan sebuah
ide untuk membuat channel apa gitu, tentang kontennya apa, itu dia sudah tahu sebetulnya. Tetapi kenapa dia belum memulai? Ini banyak sekali dia tidak tahu. Alasannya sangat banyak sekali. Nah, untuk teman-teman ya, saya ingin sharing saja. Kebanyakan dari kita dan saya dulu dalam melakukan suatu hal itu saya lebih terfokus kepada how-nya. Bagaimana cara begini? Bagaimana cara untuk sukses? Bagaimana cara untuk kaya raya? Bagaimana kita bisa menjadi ahli dalam suatu hal? Bagaimana menjadi seseorang yang disukai banyak orang? Kita selalu terfokus pada how, pada bagaimana caranya. Tapi pernahkah kalian bertanya, kenapa itu tidak terjadi? Kenapa Anda tidak memulai itu? Nah, salah satu jawabannya yaitu mungkin Anda tidak tahu kenapa. Tidak tahu why-nya. Kenapa Anda melakukan itu? Begitu. Seperti saya tadi membuat video YouTube karena alasannya, why-nya. Kenapa kok saya ingin membuat video YouTube? Yaitu saya ingin mengedukasi. Saya ingin memberikan beberapa pengalaman saya, beberapa pengetahuan saya tentang menghadapi masalah itu sendiri. Dan syukur-syukur bisa membantu teman-teman semua, saya bahagia. Karena ini termasuk, kalau dalam agama saya ya, ini kita bisa termasuk sedekah, berupa sedekah ilmu. Dan saya yakin bahwa ketika kita memberikan suatu hal, itu pasti akan dibalas. Jadi jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak, kita harus memberi dulu. Nah, itu why-nya buat saya seperti itu. Tapi buat teman-teman mungkin ada masalah apa? Ingin untuk sukses. Banyak cara untuk orang sukses. Bisa dari, misalkan suksesnya apa yang dimaksud sukses? Uangnya banyak misalnya. Jadi kaya raya. Jadi kaya raya itu banyak caranya. Kita bisa jadi penjual, bisnismen. Lalu kita bisa dari menulis. Banyak seorang penulis yang kaya raya. Misalkan di Indonesia Raditya Dika. Di luar negeri mungkin ya dari menulis saja. Harry Potter itu siapa saya lupa. Penulis Harry Potter. Nah, itu termasuk kaya, uangnya banyak menurut saya. Karena tayangan di filmnya saja sudah sangat banyak. Lalu mungkin berjuta-juta orang yang melihat itu, bahkan miliarannya. Saya yakin penghasilannya banyak. Lalu why-nya ini kenapa dulu? Seseorang apakah langsung memulai untuk setelah tahu bagaimana caranya, apakah langsung untuk membuat sebuah tulisan supaya dia jadi kaya? Apakah langsung membuat sebuah konten? Apakah langsung berjualan? Belum tentu. Nah, ini kita langsung saja pembahasan ke yang why-nya. Nah, seseorang, misalkan Anda ingin menjadi kaya lewat jalan apa? Lalu ditanyakan kembali, kenapa? Kenapa saya ingin kaya lewat jalan ini? Apakah karena mudah? Pertama. Lalu yang kedua, apakah karena saya suka hal itu? Atau karena ini uangnya banyak?
ini penghasilannya banyak. Nah, nanti setelah ketemu itu, kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Apa hal yang paling cocok buat kita dalam menjalani itu, gitu. Nah, untuk penutup ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa seseorang dalam mencapai tujuan tertentu belum tentu harus berkutat kepada haunya atau bagaimana cara dia mendapatkan itu. Saran saya lebih pertimbangkan tentang why-nya. Kenapa kita ingin mendapatkan itu? Kenapa kita ingin melakukan itu? Setelah itu ketemu, biasanya baru kita akan melakukannya. Untuk hal bukannya tidak penting, cara itu bukannya tidak penting, tetapi cara dilakukan itu setelah kita bertemu tentang why-nya, kenapanya dulu. Dengan kenapa kita akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Setelah tergerak, kita pakai cara how tadi, caranya bagaimana. Itu akan menjadikan sebuah kenyataan apa yang kita realitaskan sebelumnya. Oke, sekian dulu sesi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.